kali aturannya abang ini. Bukan banyak, kita kan harus sesuai kita, Abah. Macam Turun, umur turun. 90 Dari sini ya. tahun sudah. Dari Bacalah sini ya. sudah. Baca. Hal pengajaran yang sesat, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itulah seperti Bang Juma. Naik ayat 10, ayat 16. Mana ada di situ, jangan ditambah-tambahin. Orang Inilah Bang Juma yang dimaksud di sini ya, Bang Juma. Jangan ditambah-tambahin. Oke, nggak saya tambahi. Tapi dosa kita lo itu, ya. nambah-nambahin suratnya orang. Oke, satu-satu ayat kita jelaskan ya. Satu-satu ayat kita jelaskan. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Paham nggak artinya ini siapa serigala yang buas ini? Paham, Romawi. Seperti Bang Juma. Bang Juma lah ini, oke, naik. Oh ini tuduhan ini bisa lapor sama bapakku nanti. Lapor saja, nggak peduli saya. Apa buktinya? Mana pernah aku datang ke Bani Israel ngaku-ngaku domba. Bani Israel. Ini Yesus. Ayat 16. Abang, ini Yesus lagi bicara dengan muridnya Bani Israel. Wahai Bani Israel, ya paman. Jangan kau tambah-tambahin, nggak ada di sini ke Bani Israel. Lebih ada parah tertulis. abang nambahin nama saya di sini. Kan nggak, tadi kan nggak ada saya tambahi, saya ralat lagi kan. Abang juga menambah di sini ke Bani Israel. Ada nggak memang di sini? Kepadamu, mu di situ siapa? Kepadamu. Siapa mu di situ? Orang Indonesia rupanya. Ayo, pening kan bang? Pening. Mulai aku pening. Lah ini kepadamu, mu ini siapa? Orang Indonesia atau Bani Israel? Nanti kan mulai sakit gigi dia. Bani Israel itu? Tahu nggak abang arti Bani? Murid-murid Yesus itu kan Bani itu ngerti nggak apa arti Bani itu? Bani itu artinya tawon. Tapi abang bilang tawon hutan. Abang, Yesus ini sedang berbicara dengan cucunya Yakub, bukan orang Indonesia, abang. Kau memang orang Arab kau. Apalagi ke Arab pula tuh kan. Pening kan otaknya kan, pening kan, nantang Bang Suma, pening juga dia kan. Kau ali-alikan apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Palsu itu tahu nggak artinya itu? Mu di situ mu itu siapa? Nabi palsu itu contohnya. Bukan mu dulu, mu ini siapa? Ya kamu. Loh. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bang Suma. Gitu. Aduh, bego kali, aduh, Yamang. Alamak, inilah kalau biji sakar besar sebelah bang, nggak seimbang dia. Apanya nggak seimbang? Lah ini mau di sini kok jadi abak Bang Suma di sini? Ini mana lah, aku bilang sepertimu katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya umatnya di sini, orang sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Umatnya di sini, maksudnya tahu nggak? Umatnya di sini orang Israel atau orang Indonesia, abang? Belum lulus, itu malah belum lulus ospek orang ini. Membawa persiwali batunna. Makanya bang, apa? Makanya sunat. Orang besar sebelah pun. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini siapa? Orang Indonesia kah atau orang Yahudi? Sekarang saya tanya. Kan belum dijawab. Kok nanya? Yesus itu lahir di mana? Yesus lahir itu pas di depan ibunya. Jelas itu. Itu nggak berargumentasi itu. Yang bego kali lah kau itu. Alamak, pertanyaannya kan sudah benar. Jawaban saya juga benar. Yesus lahir di mana? Nggak mungkin lahir dari pantatnya bapaknya, nggak mungkin. Tahu nggak lahir di mana? Ada aja orang ini. Kau lahir. Tahu nggak perlah itu perlah rumah.
Yesus lahir di depan ibunya, pas ibunya ngangkang kayak gini, keluarnya dia, Bang. Kok jadi salah? Beta mau tanya dengan Ngana. Iya, kenapa poco-poco? Gini-gini nih. Kayak kalian itu mau kau tahu menang saya bawa sunat toh? Kau tahu tidak? Saya mau tanya dengan Ngana. Ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu disunat? Terada orang Arab itu dari kecil udah sunat. Lu pikir orang Kristen? Saya tanya. Orang Yahudi dan orang Arab itu tidak perlu diceritakan di kitabnya, mereka udah pada sunat. Namanya keturunan Abraham. Gimana toh, Bang? Yang kita tanya dengan Ngana, ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat toh? Yang beta jawab kepada Ngana, orang Arab dan orang Yahudi tak ada cerita dia bersunat. Karena kenapa? Mereka adalah keturunan Abraham. Begitu mereka lahir kecil, mereka pada disunat. Yesus ada nggak? Jadi kenapa kau tanya? Tertulis di mana? Coba tunjukkan dulu ayatnya di mana. Makanya aku bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kaulah nabi-nabi palsu nanti. Bukan, maksudnya di sini yang datang kepada muridnya Yesus. Kau datang pada saat itu yang datang kepada muridnya Yesus itu adalah Paulus. Yang datang kepada muridnya Yesus itu adalah Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Pahamnya kalian bintang timur itu siapa? Siapa bintang timur itu, kawan? Poco-poco. Bintang timur itu siapa? Itulah. Itu bintang timur. Bintang timur itu apa? Bintang timur itu siapa? Ada yang bisa jelasin nggak di sini? Kiper. Lucifer, Bang. Nenekmu kiper katanya. Bang. Pembawa cahaya, Bang. Pembawa cahaya. Siapa itu? Putra Venus. Jadi yang datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos itu, aku Yesus, tunas Daud, akulah bintang timur. Lah, akulah setan berarti. Nah, itulah kalian sembah. Bersyukurlah Islam datang mengajak kalian keluar dari ajaran menyembah kepada setan. Bersyukur. Iya. Bersyukur kau bilang ada Islam. Iyalah. Coba baca Wahyu. Coba baca Wahyu 22. Baca Wahyu 22 nomor 16. Jangan kau alih-alihkan. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak boleh. Wahyu 22. Anda itu berbicara nggak berkompeten. Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk. Jangan kau campur aduk. Ada makhluk roh datang mengaku sebagai bintang timur. Siapa bintang timur itu? Siapa bintang timur? Cetang. Udah dijelasin pun, bintang timur itu iblis. Nah, itulah yang kalian sembah. Yang disembah oleh orang Roma itu adalah bintang timur. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah Elohim. Beda. Makanya Kristen dan Yahudi itu beda. Kristen menyembah bintang timur mengatasnamakan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Nah, sang bintang timur datang memakai nama Yesus. Aku Yesus, tunas Daud, bintang timur yang terang benderang. Wahyu 22 nomor 16. Sadar nggak itu? Kenapa sembahan kalian berbeda dengan sembahannya Yesus? Ayo. Cuma dengar. Yesus menyembah siapa rupanya? Dengar dulu. Yesus menyembah siapa waktu dia datang ke Bani Israel? Menyembah Yesus? Tidaklah. Apa? Kaulah nanti penghuni. Alamak, kalau udah pakai kayak gitu, mana ada pernah Yesus mengusir umat Islam? Yang diusir oleh Yesus Matius 7 nomor 22 23 karisteng. Coba baca Matius 10 ayat 9. Alamak. Cepat, Matius 10 ayat 9. Coba buka. Mau pula ajarkan saya yang kayak gitu-gitu. Buka aja. Jangan dibuka. Kita sudah tahu itu. Ulangi dari. Buka, jangan kau tahu, enggak kau baca. Buka 10 kan?
Matius 10 kan? Jangan Iya. kau membawa perak. Jangan kau membawa tembaga. Jangan kau membawa apa lagi? Emas. Udahlah itu. Jadi saya minta sama Bang Dalam Juma. ikat Juma, pinggangmu. dengar Apa dulu. itu? Dengar dulu Juma, mana ada di situ membawa tembaga apa? Iya, Matius 10 kan nomor 9 kan. Jangan kau membawa emas, jangan kau membawa merak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apa itu? Tunjukkan dulu ayatnya mana? Mana? Ini Coba. Ayo. kopla Aidah. Alamak, pauk juga Tunjukkan. rupanya Aduh, abang ini. kalau aku paham Alkitab ini betul lah. Abang, paham nggak kalau saya bilang abang ini Pukima? Paham? Kau nggak Pukima. Jumpa Jangan dulu emosi. kita di ring, ayo. Mau ngapain? Bertinju. Wih, aku. Lama-lama kan banting juga cuma ini ya. Ring Jangan tinju, ring coba tinju. bahas agama orang. Agamamu aja bahas. Abang naik ke sini minta mau bahas Kristen. Sekarang begitu ketabok, jangan kau bahas agama orang. Juma, Makanya Juma. aku bilang sama Juma, abang Juma. tadi, abang dengarkan Beta kasih sini. tahu kau. Kupingnya sini, Juma, bang. beta kasih tahu kau. Diam dulu. Juma. Abangku yang ganteng ini Pukima. Kau ya Pukina, budak. Ku bilang mulai hari ini si Juma ini Pukima. Emang Pukima artinya apa, teman-teman? Ya Ada yang tahu? kayak gini lah bahasa orang apa? Tunggu dulu. Ini kawanku ada yang japri. Tanya sama abang itu bilang Pukima. Emang apa artinya? Penghuni. Ada yang aku serius nanya loh. Puki Mama bang. Bang Puki Mama bang. Apa Pukima itu artinya apa? Aku serius nanya. Kaunya Meki bilang aku Mama, Bang. Pukima. Aku serius nanya. Puki Mama bang. Meki Mama bang. Nyarut itu bang. Punya Mama. Jangan kayak gitulah. Kawanku ini kurang ajar juga. Nggak boleh kayak gitu. Serius. Serius. Maaf bang, maaf bang, maaf. Kupikir tadi Pukima itu cesan, sahabat, saudara Bukan. gitu. Abang ini bukan Pukima. Dia sempak koyak bang. Sengaja aku ini diri. wanita jahanam ini. Ini wanita jahanam. Padahal tetangganya kemarin bilang Pak Aman ini 2 hari nggak pulang ke rumah. Kenapa? Dilempar panci sama bini. Habis gitu Koyak. Siapa yang bilang? tetangga Siapa abang. bilang? Habis itu ngajak saya kering. Mau ngapain? Asik jadi. Apa sih? Udah rusak. Mau ngapain? Padahal- Ngapain kering. Steeringnya Bang Juma Kudem kan nggak berani kau jawab aku. Main kita yuk, aku bilang. Oh, Kenapa? dek apa itu? Aku bilang, ayo. DM di Ngajak-ngajak mana? Bang Juma main Aku bang. orang awam. Aku orang awam yang tidak tahu menau dengan Alkitab. pantas aja nama sesat. Kristen. Dengar dulu. Loh, abang Dengar aku nggak dulu. tahu Jangan Bible. asal ngomong Pantas aja tahu. sesat. Ja. Kaulah sesat. Udah Abang nggak hujan. tahu Bible, tapi abang nyembah Lucifer, ya sesat lah. Kayak mana abangku ini? Kaunya penyembah Lucifer. Loh, katanya nyembah Yesus. Berarti kan Jadi menyembah emang Yesus Lucifer itu bintang Lucifer? timur. Hah? Yesus itu Lucifer. Lucifer itu ngaku Yesus. Wahyu 22 nomor 16. Gimana sih abang ini? Lucifer itu kan pembawa cahaya artinya. Yesus kan pembawa terang. Sama dunia. Samalah kayak kau itu nanti. Kau mengaku-ngaku bintang timur. Kaulah si Lucifer itu. Wahyu 22 nomor 16 ada makhluk datang Ya bersuara itulah tapi kayak tak kaulah terlihat. itu. Kaulah makhluknya itu. Kaulah makhluknya itu nanti. dasar opung baluap. Kaulah baluat. Tunas Daud. Namaku bintang timur. Perkenalkan aku, panggil aja Yesus. Kan ada bacanya di situ Wahyu 22 nomor 16. Kenapa pula aku yang disalahin? Abang. Bang Aku Suma bisa. abang. Jangan abang lah bang. Opung. Beta mau tanya dulu dengan kau baik-baik ini. Kenapa bang? Disuruh abang kita yang satu ini ngalah dulu. Abang amanami sementara ini abang Beta bersihkan. mau tanya dengan Ngana. Bersihkan dulu tempat duduknya. Islam itu agama yang baik toh.
Islam itu rahmatan lil alamin, yang menjadi ajaran kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ini bukti kami kasih sayang kalian. Oke. Ini bukti kasih sayang. Ngana kasih tahu ayat ko dulu ya. Saya baca dulu. Silakan. Dalam surah At-Taubah ayat Ya. 23 kepada Ya. umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, Oh, ini kalau berbicara At-Taubah ayat 123 itu berbicara ketika Belanda datang menjajah membawa agama Kristen. Gitu. Coba aja ulang lagi. Ulang lagi coba. Kau melakukan lagi seperti majikanmu lakukan, kayak Belanda datang ke sini. Biar ku ginjalmu itu biar ku kunyah sekalian. Coba aja kau lakukan lagi sama seperti majikanmu. Mau? Hah? Kalau tidak aku kejar kau kayak anak ayam. Tapi kan sekarang kau enggak kan? Enggak kayak Belanda lagi kan kau itu. Udah anteng-antengnya hidup di tengah-tengah kami kan? Mana Kami, baik-baiknya kami. Coba kau ulangi lagi kayak Belanda majikan kau itu. Ku pijak-pijak empeduhmu. Gitu loh bang. Tapi tadi kau ngomong surah At-Taubah ayat berapa? ayat 123 Kima. Emosi dia bang. Marah dia, ngamuk dia. Aduh, parah. Dikatakan dalam surat Taubah, kayak mana ada yang tahu ayatnya? Perangilah orang-orang kucluk yang ada di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Oh, itu ini pada masa perang waktu itu. Bukan masa sekarang. Sekarang kan kami udah berhasil mengusir agama Kristen dari bumi pertiwi. Itu loh. Yang tinggal ini kan yang adem-adem, yang nggak seperti majikan mereka, paling suka membunuh orang, memperbudak orang, paling suka kemudian suruh orang kerja rodi. Nah, kalau Gimana yang jumpa aku si Juma ini ya? Biar ku pijat-pijat dulu ginjalnya ini. Apa yang pijat-pijat ini? Aduh. Ku cari kau betul lah. Padahal, Jangan gitu, Bang. padahal Jangan Juma, gitu, ngertinya kau Juma, dengar ya. Ah. Keluarga aku itu banyak yang Muslim loh, tapi nggak kayak kau. Bahasanya pun, kalimatmu pun nggak sopan. Apa yang nggak sopan bang? Yang mana nggak sopan? Apa bijak-bijak kau? Kau Apa? bilang. Oh iya. Kalau Sekarang kayak gini. Kalau Gimana orang kalau Kristen kami buat sama umatmu, brutal sama lagi yang kayak tengah dulu. Kayak Dengar-dengar bang. dulu kau bilang. Kalau Kristen brutal lagi kayak dulu, ya pastilah kita akan adakan perlawanan lagi. Jangankan kalian, orang yang mendahului kalian aja, si Belanda itu, ya, kita burunya dia kayak anak ayam. Apalagi kalau yang kalian mental-mental tempe ini, Pak dong, masa kita takut sama kalian? Wah, Apa kau bilang mental tempe? ya iyalah mental tempe. Baja ini bos. Juma. Mental baja ini. Lama-lama Kalau kita tidak mental, kalau nggak mental Mental baja tempe, nih bos, menyala dong. Ayo. wariskan penjajah kalau nggak mental tempe. Kenapa? Oh, kan Gitu. Kenapa Ngerti, ikut paham nggak kau agama yang diwariskan penjajah? Ngerti nggak kau dulu? Juma, oto, loak, begu. Bahasa kau. Yang sopan lah bang ini kalau ngomong. Dari apa? Yang Dari sopan. Kenapa nggak sopan? Jadi kalau kalian nggak sopan, kami terima gitu. Ya kan tadi saya nggak tahu apa artinya tukima. Sekarang kan saya udah tahu. Aku nggak akan lagi bilang lagi tukima gitu loh. Kau tahu nggak sejarah Islam itu masuk ke Indonesia? Pernah nggak lu sekolah? Tanya dulu lu. Tahu dong, tahu. Apa? Coba, tanya dulu. Belum Dari mana itu? ada kuburan 40.000 jiwa Islam ya, masuk yang dari dihancur perdagangan. yang disebabkan oleh umat Islam. Belum ada
kemudian sekolah-sekolah Kristen yang di bumi hanguskan oleh tentara Islam belum. Tapi kalau Anda lihat pesantren-pesantren pada masa brutalnya Kristen bermata biru, jangan dibilang. Kiai kami, ulama kami, ribuan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya, janda-janda jutaan dibuatnya oleh Kristen yang bermata biru. Kalau Kristen bermata hitam ini kan enggak lagi baik-baiknya dia, mungkin karena takut. Takut. Ayo diring lah, enggak takut aku diring, ayo. Saya bersin aja abang bisa pingsan loh. Bersinlah dulu. Enggak, kalau ketemu maksudku. Ayo, Bisa ketemu, jatuh, ayo. gigi palsunya Ayo. bisa jatuh. Ayo ketemu, ayo. Di mana? Di Jakarta di mana? Ayo. Saya bersin abang bisa ngompol loh. Serius. Ayo. 3 kali saya bersin di depan abang, biji pelernya bisa meledak. Buktikan, ayo. Ayo buktikan. 5 kali saya bersin, biji mata abang bisa keluar dua-duanya. Aku nggak usah kayak gitu. Ya. Dalam nama Yesus. Abangnya bertobat sombong, kau. ngajak taruh. Dalam giring. nama Yesus bertobat kau Zuma. Aku bilang bertobat kau. Langsung. Dalam nama Yesus orang-orang itu diusir. Matius 22, Matius 7, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dalam nama Yesusku tunjang polona diobela. Nah itu. Ternyata. Nah kayak gini-gini nih. Apa kata Inilah Yesus? radikal ini. Yang kayak gini yang Apa kata- radikal. Loh, apa? Dalam nama Yesus kutendang pantatnya ke hutan. Masa itu radikal? Radikal lah. Lah, memang kayak begitu kan kalian mengusir Bang setan. Juma, Bagus itu dengar ya, setannya Bang diusir Juma. ke hutan. Memang hutan itu Bang tempat Juma. setan. Juma Dalam dengar. nama Yesus kutungking. Juma, Kau kan dengar begitu. dulu. Nah Halo, sekarang Juma. orang-orang Juma. yang mengusir setan pakai nama Yesus itu bang, itu diusir sama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Itu baca tuh Matius 7 nomor 23. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kan sakit digituin bang. Udah setengah mati siang malam kalian nyembah-nyembah dia, tapi diusir. Juma dengar dulu Juma. Bertobatlah Bang Juma. Saya setiap saat bertobat. Astaghfirullah. Kok tobat sudah Juma? Ya setiap Bertobat hari lah. saya bertobat. Tiap hari saya bertobat. Maksudku jangan menghina agama orang lain. La haula wala quwata illa billah. Yang menghina agama Anda itu siapa? Cak Ayu. Kau. Sesuatu yang berasal Tahu. dari sesuatu yang hitam, tidak perlu kita katakan gelap, nggak perlu. Udah hitam aja bang, merah aja. Seperti tai kan, nggak perlu kita mengatakan tai kau busuk. Ngapain? Tai itu udah busuk. Jadi itu ketika kita mengatakan tai itu busuk, kita nggak menghina. Udah, gini aja. Memang gini sudah aja, kayak gini begitu aja. tabiat. Udah Dengar kayak dulu, begitu dengar dulu, kadarnya. jangan kayak mama-mama Kelasnya muncung. udah kayak begitu, masa menghina? Jangan kayak Gimana sih, mama-mama Abang? kesetanan muncungmu itu. Dengar Nah, dulu. kan? Dari tadi dia yang menghina, dibilangnya aku yang menghina. Diajarnya aku tarung Ayo. bebas pun. Hah? Mau lagi tarung Kita bebas mulai sama kita, aku? ayo. Buktikanlah dulu kata-katamu, ayo. Boleh. Api ada Lima. syaratnya. Api ada syaratnya. Bersihkan 5 kali bersihkan. Bukan. Kalau kau nanti Kirimkan video kukasihnya abang. kau. Videokan abang sementara salto dari lantai 3. Kalau masih hidup, baru bisa ketemu sama aku. Hah? Aku ini pasukan ninja bang. Bang, aku ini pasukan ninja. Dengar dulu. Hati-hati sama Bang Zuma. Yang kau pikir Saya aku, yang kau pijakkan pikir aku kaki cebola, keluar. yang kau pikirkan itu. Dengar. Bang, dengar. Saya pijakkan kaki keluar dari rumah saya ini. 2 jam saya sudah ada di Jakarta, Bang. Ninja gue ini. Hati-hati. Belum tahu dia siapa si Pitung. Abang tahu nggak si Pitung? Tahu nggak? Bang, tahu nggak si Pitung? Bang, Woi, dengar dulu. tahu Bangga nggak kau si jadi Pitung? ninja. Kutanya dulu, tahu nggak si Pitung? Kutanya dulu, bangga kau Kutanya jadi dulu, ninja. tahu nggak si Pitung? Tahu? Lo kutanya dulu lo. Tahu Bangga kau atau jadi tidak? ninja. Jawab dulu. Ku jawab dulu, bangga kau jadi ninja.
Ya kan abang Bangga. tadi minta tarung sama saya. Bangga kan nggak kau nyambung. jadi ninja? Kita ini bahas agama. Ajak bertarung. Ajak naik kering. Mana sih? Makanya jangan bahas-bahas agama orang lain. Agamamu, agamamu. Tadi abang naik ke sini Agamaku, minta. agamaku. Semua orang saksi. Tadi abang bangga naik. Ayolah semua, biar ku injil kalian. Nah, begitu Ayo. dijelasin ternyata keok. Si Pitung kau bilang, ayo. Ya, kenal nggak sama tapi si jangan- Pitung? Jangan berbicara dengan cakap kotor ya. Jangan Iya. menghina Ku ya. tanya dulu. Ayo. Abang Adu kenal kata dengan si kita, ayo. Pitung? Si Pitung, etor sih ura si Pitung nih. Tahu si Pitung tidak? itu si Buddha, kalau sama kami si Buddha itu. Kenal nggak sama si Pitung? Kok kenal sama si Pitung? Si Buddha, ngerti nggak si Ku Buddha? tanya sama abang, kenal nggak sama si Pitung? Kenal banyak si Pitung di kampungku. Abang Di kenal? Hebat Kasana Betul, banyak. abang kenal, betul. Betul. Saya nggak. Dah selesai. Ya udah, kaunya nggak kenal. Ya memang kan saya bilang saya nggak kenal, abang lah yang kenal. Jangan pakai begomu. Enggak, maksud saya tanya itu belajar dulu sama si Pitung 20 tahun baru temui saya. Karena si Pitung itu adalah bintang kejora. Dia itu orang hebat. Belajar sama dia. Habis belajar sama dia datang temui saya. Gitu Tapi bang. kau bilang nggak kenal. Kenapa kau tahu kayak gitu? Abang yang kenal belajar sama dia. Habis belajar 20 tahun temui banyak saya. di sini si Pitung. Mau berapa kau jumpai di sini si Pitung? Banyak. Jangan-jangan anak Batak abang bilang si Pitung. Bah. Aduh. Lari lagi kau. Kau Beta sama kasihan anak dengan- Batak aja anak Batak Beta Medan itu kasihan kan. dengan kau punya kawan-kawan ini Juma. Ditumbangkan kau. Ini kenapa si Homreng saat ini curhat aja terus? Homreng, diam aja dulu kau. Beta takut. Kamu diam aja dulu. Ini ada abang kita lagi ngomong kok curhat aja terus dari tadi. Kau nantang saya mau dialog aja, angkat tema. Jangan kau nganapi body poco-poco ngapain kau kayak gitu-gitu ke sini. Laki-laki kok kayak ngontek ngomong. Ayo bang. Si Pitung gimana si Pitung? Abang kenal Banyak, kan? ke sini kau. Nah, Berkenali abang kau sama belajar si Pitung. sama si Pitung 20 tahun. Habis itu temui Bang Zuma. Kalian Ngapain datanglah aku sama saya sampai belajar. 20 tahun? Itulah Ya, kau ciri-cirinya pengecut ya kayak gini 20 tahun lagi udah mati nih Maksud pikirmu. saya, abang 20 tahun kan sudah nggak ada lagi, gitu maksudku. Jadi belum itulah. tamat, Kau belum itu cuma pengecut kau udahlah. belum tamat belajar, abang sudah nggak ada kutandai lagi. kau. Nggak ada lagi di tempat sekarang, maksudku pindah ke tempat yang lain, jual asongan gitu maksudnya bang. Menghina kali kau bicara ya. Menghina pula, jual asongan dibilang menghina, ya Allah ya Karim. Abang ini saya ngomong nggak pernah benar, ngaku ninja salah. Nggak ada benar-benarnya aku ini. Bangga bang itu jadi ninja. Lah, Aku tuh, aduh, udahlah. Yang udah bertobatnya aku bang. Itu. aku ngaku ninja, abang mau ngaku apa? Satria baja hitam. Mau? Udah bertobat aku dari situ. Wih, Udahlah. mantap. Itulah yang bikin Iya, aku. iya. Itulah yang bikin aku jadi Kristen yang benar. Karena Dulu apa pertobatan rupanya? itu. Abang ini sebelum bertobat pencuri ayam, maling ayam abang, bukan? Pencuri nyawa, tahu kau? Woi, Lucifer, pantas aja sekarang nyembah Lucifer lagi. Oh ternyata Mama Tatonya di mana? Di paha atau di mana, Bang? Di paha kiri, di paha kanan. Sama seperti Lucifer. Bang, jangan-jangan Lucifer tatonya itu tato pohon kelapa sawit. Maksudnya suka nyuri buah sawit. Jelek kali ketawa aku, Bang. Gimana, Bang? Untung aku udah Pensiun. kenal kau, betul. Iya serius ini. Mendidih darahnya abang rupanya. Makanya di dalam tubuhku ini sekarang di hidupku ini kasih yang kudidik, kasih. Kasih. Tapi anaknya abang yang baru lahir, cucunya abang ajarin nyembah Lucifer. Abang Dari bilang mana kasih. nih anakku yang paling lahir? Kau jangan pintar-pintaran kau. Katanya kasih. Tapi keturunannya diajarin menyembah bintang timur. Apanya itu kasih? Kalau kasih itu diajar anak keturunan kita jangan menyembah Lucifer. Bang, gimana sih? Kasih. Tapi menyembah bintang kejora.
bintang Mojoroba. Coba cerita Bintang lagi Timur. kau sepuasmu. Tapi izinkan aku nanti bicara ya. Dan kau putus, putus nanti. Jangan kau potong nanti omonganku. Udah. Oke, Ayo. 1 menit aja Bang ya. Yang diajarkan tentang kasih kepada Tuhan itu Bang, Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah aku dengan cara mentaati segala perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum, laranganku. Itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak melakukan itu karena Kristen sudah menghanguskan, membatalkan semua perintah Tuhan. Yang Kristen lakukan adalah perintah Paulus. Nah tuh, itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak bisa lagi. Kasih kepada manusia menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, sedangkan Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan tak ada lagi, kasih kepada manusia tak ada lagi. Lalu kasih yang mana yang Anda maksud? Ngajak anak Anda itu, ngajak keturunan Anda jalan-jalan ke gedung, menyembah makhluk yang mengaku bintang timur, itu yang Anda kasih? Tanya. Gak ada itu, gak ada kasih itu. Itu menjadi tangan kanan bintang timur. Belum paham juga bintang timur itu siapa? Mau diajarin? Mau diajarin? Jangan gengsi Bang. Kalau mau diajarin tak ajarin. Silakan. Ingat pelajaran saya tadi, pengajaran saya tadi ke Abang, kasih kepada Tuhan. Puaskan dulu. Ulangan Ku kasih lagi 2 menit ya, lagi. saya simpulkan supaya jangan lupa. Kasih kepada Elohim, Ulangan 11 nomor 1. Catat. Kalau keluar dari situ berarti Anda tidak kasih kepada Elohim. Yang kedua, kasih kepada manusia. Matius 5 nomor 19. Kalau Abang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka Abang tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi ngajarin ke orang lain. Nah sekarang coba Anda reka-reka. Apakah Abang itu mengajak keturunan Abang melakukan hukum Taurat? Atau mengajak makan babi? Tidak bersunat. Meninggalkan Sabat, Sabtu, malah ke hari Minggu. Ayo. Menyembah bintang timur, bukan menyembah kepada Elohim. Kira-kira Abang yang mana yang Abang lakukan sekarang ini? Coba silakan. Mudah-mudahan bisa terbuka cakrawala supaya Abang ini bisa sehat jasmani dan rohani. Demikian. Silakan Bajigur. Nah, silakan Roh Kudus. Roh Kudus Bajigur. Roh Kudus juga lagi namanya. Roh Kudus di mana kau dapat kata Roh Kudus itu? Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Cuman di Indonesia ini aja Bibelmu itu pakai kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Bapak. Bagaimana terus banyak bicara dulu? Udah diam. Tegas dulu ngomong. Kalau mau ngomong sama saya tegas, jangan kemayu. Silakan. Amanami, apa yang Anda ingin tanggapi dari ajaran saya tadi? Ayo. Pingsan Abang ini. Ku bilang kan, nah tadi ngajak kering, diajarin kebenaran, pingsan. Maunya apa sih? Ya kan? Diajarin kebenaran, pingsan kan? Oh iya ya, selama ini kami orang Kristen tak pernah lagi kasih kepada Tuhan. Karena kenapa? Kami nggak lagi mengimani Taurat. Cuman ditempel di kitab kami supaya dianggap kami ini adalah orang benar. Kami jadikan kitabnya orang Yahudi aksesoris meskipun cuma terjemahan. Iya kan? Kan gitu kan? Roh Kudus ngomong. Kimak kau dari tadi. Ya, bisa kau lembut-lembutkan itu suaramu tapi tegas. Jangan kau keras-keras tapi lembut. Memperbolehkan poligami, Kimak. Oh, karena Yesus lahir dari hasil poligami. Nah itu jawabannya. Ngerti? Hah? Kamu sadar kalau Yesus itu berasal dari keturunan yang poligami? Ngerti? Kalau Daud tidak ngintip orang mandi, bininya orang mandi, Yesus nggak ada. Tahu kau? Mau ku ajarin? Hah? Kalau Daud tidak mengintip Batseba mandi, istrinya orang, tak akan pernah ada Yesus. Karena Yesus itu berasal dari keturunan ketiga, dari Itu kan istri karangan ketiga. Narsadu, Nggak bisa. Sekarang saya tanya samamu.
Sekarang samamu. Itu ngarang-ngarang saja. Coba kamu terangkan Yesus itu asal usulnya dari mana? Mamanya Yesus itu dari keturunan keberapa? Dari keturunan Daud yang mana? Terus istri Yakub. Dengar. Roh Kudus, dengarkan. Yakub itu memiliki 4 istri dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Jawab. Roh Kudus jawab. Roh Kudus jawab. Pertanyaan dengan beta. Yesus itu, kau kan menghujat poligami. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal, dengar. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Biar kau tahu bahwa Lucifer yang kau sembah itu berasal dari istri hasil poligami. Enak. Ngana tau dari mana Lucifer? Hah? Ngana tau dari mana itu Lucifer? Gimana? Lucifer, Wahyu 22 nomor 16. Pura-pura nggak tahu. Nah, itu kan karangan Ngana saja itu. Loh, kok karangan saya? Coba kamu baca Wahyu 22 nomor 16. Bunyinya apa coba? Ayo. Sanggup bibir kau membaca itu? Yohanes 22 nomor 16. Aku Yesus. Tunas Daud. Sang bintang timur. Nah, itu makhluk apa itu yang ngaku-ngaku kayak gitu? Makhluk apa coba? Makhluk apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan orang pilihan juga. Ayo. Itu kata Yesus. Yesus palsu akan datang. 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, setelah dia menasihati muridnya Bani Israel, di jalan menuju ke Damsyik, ada seorang bernama Saulus mengaku bertemu dengan suara yang berbunyi, akulah Yesus yang kau aniaya. Mampus. Kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada juga yang mengaku, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa lagi tuh? Yesus palsu. Yang mana yang kamu sembah? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, namanya bukan Yesus, tapi Isa atau Yeshua HaMashiach. Itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada Saulus yang ada di jalan menuju ke Damsyik, itu baru Zeus yang kalian panggil Yesus. Berat kan materinya? Berat kan? Berat, karena pendeta nggak pernah ngajarin ini. Mana? Ayo, mulut sudah nggak bisa ngomong, pakai hidung aja. Ayo, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo, 20 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, dan 70 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, benar-benar muncul Yesus palsu, mengaku bintang timur lagi. Parah nggak tuh? Sementara bintang timur itu dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 itu disebut Helel bin Zakar atau Lucifer atau bintang timur. Makanya orang Yahudi menertawakan kalian, menajiskan kalian, bahkan meludahi kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan kalian itu penyembah setan. Ngaku-ngaku dari Yahudi kalian kan, ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang Yahudi kalian kan, tapi kenapa kalian nggak dianggap? Karena kalian itu penyembah Helel bin Zakar. Nggak sadar juga. Kalau umat Islam ini tidak sayang sama kalian, ngapain kami ngurusin? Loh, kami sudah ada jaminan surga kok. Ngapain kau urusin kalian penyembah-penyembah bintang timur ini? Tapi karena kami sayang. Kami sayang kalian. Makanya kami ingatkan. Coba. Kami digaji, kami dibayar enggak? Ada perpuluhan buat kami? Enggak ada. Kami kasih data, bukan kami ngarang. Saya dibilang penghujat kalau saya ngarang-ngarang. Coba Anda lihat tuh, antara penulisan kitab Wahyu dengan keadaan Yesus pada zaman itu selisih 70 tahun, coy.
Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Matius berapa teman-teman? Matius 7 nomor 20 berapa teman-teman? Matius 24 nomor 27. Kata Yesus, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan apa? Bintang-bintang berjatuhan, langit berguncang, cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi faktanya ada makhluk yang datang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan tipunya tuh. Dari mana Paulus ini yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Yesus, kok siapakah engkau Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 37? Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dan kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Berarti yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Yesus saja bukan, apalagi Tuhan. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa, akulah Omega. Siapa itu? Yesus tak pernah mengatakan itu. Coba tunjukkan kepada saya sebelum Yesus terangkat ke langit dia pernah mengatakan akulah AO. Akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Tunjuk. Ku kasih leher saya untuk kalian kalau ada. Di mana Yesus mengaku? Kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan. Ada Yesus pernah mengaku akulah Alfa dan Omega? Ada? Kalau ada nih kepala saya ambil. Kepala saya ambil, gantung di alun-alun. Kalau ada, nggak ada itu. Nanti di Pulau Patmos ketika datang makhluk yang mengaku bintang timur, baru ada fitnahan kepada Yesus bahwa Yesus mengaku AO, Alfa dan Omega. Kalian ini siapa? Kalian ini orang nggak sesaman dengan penulis kitab kalian. Dan tidak ada kemudian orang Yahudi setelah penulis kitab kalian itu yang menjadi penebar agama Kristen. Orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Tunjukkan kepada saya. Ada orang Yahudi. Dari Yahudi mana? Dari suku apa dia? Pak Ading dari suku Cadang? Ada? Nggak ada yang datang mengajarkan Kristen itu. Belanda dan Jerman. Nggak ada orang Yahudi. Coba Anda lihat, pikirkanlah itu. Ini kita cuma kasih sayang sama kalian. Ngapain kita urusin kalau nggak sayang? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. EGP dengan kalian. Tapi karena kita sayang. Kasihan loh. Udah tua. Hidup di dunia tersiksa. Tidurnya nggak nyenyak. Jelek makanya tidak enak. Setiap tidur dikerumuni nyamuk. Mati masuk neraka lagi, kan kesian. Makanya mumpung ada kesempatan, sekarang dunia digital, di mana-mana kita bisa mendengarkan pengajaran Bang Suma. Dengarkan itu sambil pegang Bible. Bang Suma mengatakan Yohanes sekian, Matius sekian, buka Bible. Habis itu renungkan. Jangan malah jengkel sama Bang Suma. Di mananya orang ini bisa ketemu? Aku pijak-pijak kepalanya ini Suma. Jangan kayak gitu. Aku kan tak menghujat. Aku mengajarkan kalian kebenaran berdasarkan Bible. Tidaknya aku dikte kalian pakai Quran, enggak. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Loh, masa aku yang harus ngikutin, yang ingatin? Bible ada tertulis loh. Di mana itu Bang Suma? Matius 24 nomor 24. Mesias itu Yesus, maksudnya itu adalah Mesias yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Yesus ini mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada Yesus palsu. Setelah Yesus asli terangkat ke langit, benar-benar muncul Yesus palsu. Dengar dulu, dengar. Jangan banyak kali kau bicara. Dari tadi kalian siapkan apa? Jangan sesak napas, sabar. Palsu kau bilang, kau yang palsu. Nah, kalau itu asli buktikan. Silakan buktikan. Udah dengar lah, jangan cuma kau yang ngomong. Buktikan kalau yang suara yang didengarkan Paulus itu benar-benar Yesus asli. Buktikan. Silakan. Oke, Paulus kau pergi. Dulu Paulus itu kan Paulus yang mengajarkan Roma. Diam dulu kau. Paulus ngomong dari Paulus tadi. yang mengajarkan
bertemu dengan Jangan suara cuma mengaku kau yang Yesus. ngomong. Gitu abang. Jangan cuma kau yang ngomong. Ya udah silakan Ini ngomong, berarti silakan. Komal ini apa ini room ini nggak jelas ini. Iya Masa silakan cuma abang. satu orang Silakan. ngomong. Iya silakan saya diam ya. Kau ngomong dari tadi, mulutmu aja ngotor dari Weh, tadi. aku udah bilang aku diam. Ngomonglah bang. Nyonyor kau dari tadi. Jangan. Diamlah. Bang Zuma udah ini, kau pula yang nyonyor. Begu. Tahu nggak cerita Paulus? Suara kencing apa? Suara kencing aja yang kau dengarkan. Ngomonglah bang. Apa yang Tahu nggak kencing cerita dekat- Paulus? Cerita Paulus tahu nggak? Iya tahu. Matius Tahu nggak? 12. Ceritakan. Siapa Ah. dia dulu? Paulus itu Pembunuh dicer- Kristen apa enggak? Betul. Tanya kau. Bukan pembunuh Kristen. apa enggak? Mana ada Ya Kristen sudah, dibunuh kalau Paulus? sudah. Dasar. Dengar dulu, jangan cuman kau Mana yang ada ngomong. Kristen dibunuh oleh Paulus? Kalau Tahu kau aja juga yang ngomong begini. nggak jelas ini. Mana ada? Percayainmu. Mana ada Paulus membunuh Kristen? Bang. Paulus itu pembunuh Kristen dulu. Namanya sih sebelum pembunuh Kristen. Sebelum pembunuh. Namanya Saulus. Nama Paulus. Abang. Beguat tuh. Abang, jangan emosi bang. Tiada Abang. ngadamu. Kau aja yang ngomong dari tadi. Jangan emosi, nanti urat Bukan asamnya emosi, kambuh. kau aja yang ngomong. Ini Abang host salah, didiamkan. abang menuduh Nggak bisa Paulus bicara. membunuh Kristen. Abang kau bilang nggak pembunuh Kristen. Semua pengikut Kristen. Abang, Eling bang, sabar bang. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Kristen. Bang. Murid-murid Yesus itu disebut ahli kitab. Para kali abangku ini. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Di dalam Kisah Para Pewarta 26 nomor 11. Janganlah kayak gitu bang. Nggak ada orang di sini bisa dibohongi kecuali si Roh Kudus ini. Kalau kami umat Islam nggak mungkin. Gitu bang ya. Kenapa saya katakan nama Roh Kudus dek? Karena di agama kami itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Coba kau tanya orang Barat. Bule, naon? Kau ngerti itu apa Roh Kudus? Ente. Ya, kenapa? Artinya habis, Bang. Habis otaknya untuk menjawab, nggak ada katanya, nggak bisa. Awas gigi palsu jatuh bang, awas kasih lem Alteco dulu. Ya, Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Otolak. Udahlah, ini room ini. Kalau bicara yang benar, diapakan, dibisukan. Nggak bisa dengar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Udahlah, akan Bang. mati mi Allah nggak satu tem. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa curi ATM ngapain? Kebiasaan curi ATM orang nggak usah lagi diulang-ulang di sini. Ternyata dia ngaku dia pencuri ATM katanya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Galatia 1 nomor 15. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Oke, jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Sebelum bertobat, nggak ada itu bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, maka roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke manusia tadi. Maka pergilah si roh jahat tadi mendapati manusia itu dalam keadaan bersih, tersapu dan teratur. Lalu roh jahat ini keluar mengajak ke 7 roh lain. Mungkin ini maksudnya adalah roh 7 yang bertanduk 7 dan bermata 7. Yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di dalam orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertobat
lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini siapa ini yang dimaksud? Siapa ini yang dimaksud? Baca Matius 23 nomor 15, itulah yang dimaksud. Yang keluar meninggalkan Bani Israel, meninggalkan Aule, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, mengajak orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa itu? Siapa? 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 Hei, ha, hei, siapa? Siapa yang mengajak orang Roma menjadi pengikutnya? Hei, siapa? Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang yang non Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, siapa itu yang mengaku? Siapa? Siapa yang mengaku? Siapa? Paulus. Berarti orang yang bertobat, keluar roh jahatnya keluar, manggil 7 roh jahat lagi, masuk kembali ke dia. Habis itu apa yang terjadi? 2 kali lebih jahat pengikutnya. Itu cara belajarnya. Kalian tidak akan pernah punya data untuk mengalahkan bangsa. Enggak ada. Enggak ada data kalian. Di mana Yesus sebelum naik terangkat mengaku AO. Alpha dan Omega, di mana? Enggak ada. Dengar. Kau kan ngomong kayak gitu. Kaulah nabi palsu itu nanti kalau kau penghuni jahanam lah. Oh, saya tidak pernah mengatakan saya pernah terima firman kayak Paulus ngarang cerita 13 kitab. Dengar dulu. Dari mana Paulus mendapatkan 13 buku itu? Kau yang bego. Kau kan dari mana? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? 13 buku dia karang itu dari mana? Dari bintang timur. Mulut gua aja yang ngomong dari tadi. Kau tahu kayak mama inang-inang sana kau di. Saya ulang ya, kesimpulannya 13 kitab yang ditulis Paulus itu asalnya dari bintang timur. Titik. Silakan ada bantah. Skor 70-0. Nah, yang cuma curhat-curhat aja nya kalian itu. Ayo bang, silakan bang, ngomong bang. Skornya 70-0 loh. Ini Roh Kudus kalau mau ngomong-ngomong, tapi jangan curhat ya. Aku jijik laki-laki kok kayak menyek-menyek kayak gitu. Ngana body pecepon apa pula kau ponyi. Kau ngomong yang kencang selayaknya laki-laki. Contoh, selamat malam Pak, apa kabar? Ah, kayak gitu nah. Sama aja. Diamkan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kawan-kawan, silakan. Kita diskusi sambil bercanda biar enggak ngantuk ya. Saya dari gunung ini enggak ada tidur 24 jam. Jadi kalau saya tidak pakai metode kayak begini, 24 jam. Kalau mau bicara aku itu jadi jangan ngantuk nanti. dibisukan, jangan Oke. diarahkan. Iya, ngomonglah bang. Ini, 1, 2, jangan kau 3, bikin ngomong. kami Ayo kayak buruan. gitu. Hoi, ngomong buruan. Diam kau. Apa Ya, kau silakan. mau ngomong kau? Ayo. 13 buku yang ditulis Saya Paulus maksud kau bilang. itu Jangan maksud diterima gua dari siapa? Jangan mulutmu aja yang ngomong. Jawab. Kau kasih kesempatan. Nah, Bego. jawab, Bang. Orang tolol. Bang, jangan kasar-kasar bang. Nanti Kasar lah mulutnya. kalau kayak gini. Kalau pas ngomong dipotong, dibisukan. Jadi Ya sudah silakan. Ngomong Teman-teman kau, yang lain katanya. silakan diam. Biarkan Opung ini bicara. Silakan Pung. Udah bisa? Ya. Oke. Yang kayak gitu kau ngomong. Gantian saya lagi kan abang sudah. Kau Mana sih? kapan aku sudah? Kapan belum. aku sudah? Ini aja Oh ya aku udah. ngomong. Oke silakan. Kirain Kau sudah. tahu nggak cerita si Paulus? Si Pitung. kenapa jadi Si Pitung Saulus? sudah tadi dibahas. Lah, ngapain lagi si Pitung? Kau kan menjawab mulu mulutmu itu nggak kau biarkan orang bicara, biar yang real itu Nah, habis kau silakan. bicara dengar Ya. dulu, paham ya kau? Abang sudah, giliran saya lagi. Belum. Kembali ini banyak Oh. bicara Saya saja. masih. Kau terada data bikin malu Kristen saja. Ceritakan dulu cerita si Saulus. Tunggu. Aman, ini kenapa bilang Roh Kudus ini kau bikin malu Kristen ini? Kayak mananya ini? Apa bila bikin malu? Udah kau aja ceritalah dulu. Gimana ceritanya itu Aku. si Saulus jadi Paulus? Aku, Ceritakan Bang. dulu. Aku. Ceritakan dulu. Oke. Baik. Jadi Saulus ini adalah nabi. Dari sejak dia bernama Saulus memang dia sudah nabi. Oh nabimu ya.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa guru dan nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nabi sendiri kok ditolak, bang. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Siapa pembinasa keji yang duduk di tempat suci? Ya, Saulus. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dia dikatakan oleh Yesus duduk di tempat yang suci? Karena dia mengaku nabi. Habis itu ngaku rasul lagi. Duduk di tempat suci. Nabi Rasul itu tempat suci, nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Datang dia penjagal, pembunuh berdarah dingin, duduk di situ. Itulah yang saya katakan dalam Matius 24 nomor 25. Jadi pembinasa keji yang duduk di tempat suci itu adalah Saulus, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 9 dikatakan bahwasanya sang pembinasa keji itu adalah raja yang kemudian memberhentikan persembahan korban binatang, menggantikan dengan korban manusia. Itu siapa? Jin. Siapa itu? Izin, udah. Itu Paulus. Izin, udah. Udah, silakan gantian kita. Coba kau tengok dulu, ada nggak Saulus 1 ayat 1? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Berarti si Saulus itu nabimu, bukan nabi kami. Tadi Paham? udah kebaca, Abang. Sampai di situ sudah paham. Kisah Yang Para tidak kami Rasul. nggak ada Saulus. Kisah Paham? Para Rasul 13 nomor Paham 1. nggak? Udah, Saulus udah, itu disebut jawab nabi. dulu, jawab dulu. Jangan kau balikan Kisah Para Rasul. Jawab dulu, udah. Ada nggak di Alkitab Saulus? Ada Kisah Para Rasul bab 13 nomor 1, Bang. Kau dari Paulus tadi ke Kisah Para Rasul lagi. Satu. Kubacakan ya. Kisah Para Rasul. Kubacakan ya. Tapi itu ada enggak? Contohnya begini. 1 Paulus 3 ayat 2, Saulus 5 ayat 6. Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak, Ada. jelaskan dulu. Ada. Mana? Coba Saulus ya, bukan Paulus. Saulus. Loh. Ini yang Saulus, Paulus juga. Yang Paulus ini Saulus juga, Bang. Nyamar-nyamar Saulus ini satu orang juga. Itulah dulu itu pembunuh orang-orang Nasrani yang pengikut Kristus, paham? Namanya si Saulus. Nah, Saulus setelah ini nabi, Abang. dengar dulu, kau aja yang ngomong. Oke, gantian kita ya. Saya lagi. Di Kisah Para Rasul 13 Jangan kau nomor aja, kau udah banyak tadi bicaramu. Aku Oke, dah dulu. ya gantian kita. Saya lagi. Di Kisah Para Aku dulu jangan kamu. Loh, kan Abang sudah. Saya lagi dong. Gimana sih Abang ini? Cuma kau bikin iman beta sedikit goyah saja. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ya, Saulus itu sudah disebut nabi oleh asistennya Lukas, gitu Bang. Nah, gantian kita lagi. Tolong tunjukkan di mana Paulus pernah disebut nabi. Enggak pernah. Tapi ketika dia disebut Saulus, dia disebut nabi. Kebalik, Abangku. Dengar dulu, dengar. Bang dengar Suma dulu, gitu paham nggak? loh. Dengar Gimana, dulu, Bang? satu-satu kita bahas. Kalau Oke. ke Kisah Para Rasul nanti. Ya, sudah aku dengar. Nah, gantian. Nah, Jadi dengar di ya, dalam jangan nyonyor sudah mulutmu aku sudah dengar, Mulutmu jangan Abang. nyonyor, udah. Kau bilang aku yang jawab. Tadi Abang bilang dengarkan aku udah dengar pun. Sudah aku dengar, sekarang giliran saya. Di dalam Kapan kau dengar? Belum bicara saya udah kau dengar. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang ini? Abang bilang dengarkan saya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Bang, Saulus itu disebut nabi. Tapi ketika dia menyandang nama Paulus, dia tidak pernah disebut nabi. Kebalik dia, Bang. Dengar dulu. Nah, sudah aku Masa dengar. kau aja Nah. yang ngomong. Kan sudah aku dengar. Abang bilang dengar dulu. Ya sudah aku dengar. Aku lagi kan? Loak. Loh, gimana ini teman-teman? Udah diam dulu kau, biar ku jelaskan. Oh, kau suruh diam lain lagi. Kau suruh dengar tadi. Kau suruh diam, aku diam berarti. Lanjut, Abang lah. Bilang dong. Tadi disuruh dengar, jadi ku dengar. Habis dengar ya aku ngomong. Udahlah, Oh, jangan Abang sudah nyonyor diam. biar kapan lagi saya bicara. Aku dengar, Jangan aku nyonyor diam. Kau. Aku diam atau dengar? Dengar. Ya sudah aku dengar. Diam. Oh, diam. Ya udah aku diam. Saulus itu tahu nggak? Saulus itu
Saulus. Coba buka di Alkitab, ada nggak ayat-ayat Saulus? Jangan pergi nanti kayak kisah para rasul. Udah itu aja cukup. Simpelnya aku bicara, simpel. Ada nggak? Oke. Nah, di dalam pengakuan asisten Paulus Aduh. di Antioquia, Paulus ini sudah bergelar nabi, abang. Kata Lukas. Tahu pintar kau bilang. Tapi dengar ku bilang kan. Cuman satunya pertanyaanku. Ada nggak ayat Saulus di Alkitab? Sama nih kalau saya bertanya sama abang, ada nggak pernah Saulus itu digelari Itu aja pertanyaanku. Jangan menye-menye kau. Abang ini cerdik kali, nah. Aku Jangan juga bisa menye bertanya. kau, jangan menye kau. Ada tidak Satu Paulus digelari pertanyaanku. Dengar. Subaidah di dalam perjanjian Satu baru? Ada per- nggak? Sesuatu yang tidak ada ditanyakan, kan lucu. Pernah nggak kemudian Paulus dipanggil Subaidah? Pernah? Nggak ada kan? Jadi Kau sesuatu jangan menye. itu kelicikan namanya dialog. Saulus dipanggil nabi bang di dalam catatan Cuma Lukas. satunya pertanyaanku. Cuma gulu angin dia duneng. Kapan ya kau bisa pintar kalau kayak gini? Samanya kalau saya bertanya, pernah nggak Satunya ini kemudian pertanyaanku satu. Paulus dipanggil Coba Subaidah? ambil- Pernah nggak? Coba ambil satu ayat. Nggak ada kan? Ngapain dipertanyakan bang? Sesuatu yang tidak ada ngapain Kenapa dipertanyakan? kau bilang tadi Saulus jadi Paulus? Disebabkan karena Lukas menceritakan di Antioquia Bilanglah, ada seorang disebabkan nabi bernama karena aku Saulus. Bilang. Disebabkan karena aku bodoh bilang. Itu udah cukup. Udah. Ada nggak Paulus pernah dipanggil Subaidah? Apa Subaidah? Mana kenal kami Subaidah? Nah, kalau Saulus, ada nggak Paulus dipanggil Saulus? Ada bang. Ada. Ada. Bukanlah kau. Kisah para kan. Rasul 13 Berarti ini- nomor 1. Enggak ada. Paulus tidak dipanggil Iya, Bang. Subaidah, tapi Woi. Paulus dipanggil Saulus. Udah, benar saya berarti. Kenapa abang pungkiri? Itu Bible, kitabnya abang. Mana ada bahasa kayak kisah para rasul? Coba dulu buktikan satu ayat. Entah ada di situ apanya kalimat si Saulus. Saulus Buka. ya, jangan Paulus. Iya, Contohnya, buka. Adinda satu- buka. Satu Paulus 1 ayat 3. Ah, gitu. Buka. KPR 13 ya. Buka dulu. Iya. Ayat berapa? 1:13:1. Saulus. Iya bang, nggak mungkin Subaidah. Kan udah dibilang pun. Aneh Kitab orang. apa? Kitab apa bang? Kisah Pewarta 13 nomor 1. Oh, kisah apostolos. Nih, Ke nih. Saulus otolo. Biar dia bisa baca nih. Mana ada? Saulus Pakai- ada kan? pakai Ya sudah, layar ngapain ini. kau bawa si Saulus? Udah Ustaz Alif tuh. Mau. Bajigo. Soalnya dia yang layar ini dia nggak bisa Nah, kau kebaca. baca dia. dulu, kau baca. Ah ya, kau baca Nggak itu. bisa itu Saulus. Kisah Saulus, jangan Paulus. Hati-hati copot gigi palsumu pak. Gigi palsu apa? Mana ada pakai gigi palsu? Udah dilem tapi pakai alter ego tadi ku ajarin. Aku dulu gigimu itu. Jelas itu kau menghina fisik kau. Padahal murni aku nih. Ya udah. Coba open cam dulu, coba Nah, tuh. tengokkan dulu. Baca ini. Opung, baca ini Pung. Bacalah, kan kau yang pintar. Coba. Oke, saya baca ya. Ini di mana nih? Kisah para rasul kan? Iya, 13 nomor 1 ini. Jangan oto kau. Kau oto kali kau. Maksudku coba ambil kitab firman si Saulus. Entah 1 Matius kayak gitu, 1 Matius, 1 Markus, 1 Yohanes kan. Coba ambil. Ada enggak 1 Di Saulus? Bang, abang. Diam Di dulu, sini. dengar dulu. Dan Bang. menang sendiri kau. Abang. Coba ambil dulu 1 Saulus. Pada saat Saulus Satu masih Saulus, jangan pada saat. Abang, Bang Opung, pada saat Saulus ini masih murid Gamaliel, Bang, dia tidak pernah didatangin makhluk mengaku bintang timur, nggak pernah. Wajar kalau si Saulus ini belum menulis buku. Tapi pada saat bintang timur sudah merasuki jiwanya, Saulus Kau kemudian jangan bengok kali kau cuma. Aduh, bodoh kali lah. Tanya Gimana dia lagi. menyadarkan kau? Kau malas. Kumandikan Abang. lah kau besok.
pakai jeruk purut. Abang, dengarkan Biar saya sadar dulu. dulu otakmu itu. Saulus ini belum pernah didatangi bintang kejora, bintang timur. Makanya dia belum punya tabiat untuk menulis sebuah buku. Begitu bintang timur datang ke dia, membimbing Paulus ini, kemudian kan ada tadi Matius 12 tadi yang kubaca itu kan, Matius 12 nomor 43 sampai 45. Saulus bertobat kemudian berubah menjadi Paulus, dan di dalam dirinya sudah 8 roh jahat. Sudah 8 roh jahat. 8 roh jahat inilah yang membimbingnya menulis 13 buku. 13 buku yang ditulis Paulus ini semuanya bertentangan dengan Taurat. Kenapa bisa bertentangan? Karena yang mengajarkan 13 buku ini adalah bintang timur. Cuma dengar dulu, Cuma. Apa tante? Ini orang tua ini 11-12 sama Pak Pipo ini hampir sama. Begitulah, kayak gini-gini itulah manusia nggak masuk akalku itu. Jadi maunya Coba gimana, dulu Bang? Maunya Kau bilang, gimana? Tante, kau bilang apa? Pipo kedua ini. Udah bisa. Jangan-jangan Pipo ini habis operasi pita suara. Maksudku, Dia Abu Canginan mah yang baby. satu perguruan dia. Ayo kiring lagi tayo. Satu perguruan dia dari Bangau Hitam. Kali kayamu. Abang diam dulu deh, biar saudara Belum gua aja yang ngomong, udahlah nggak jelas ini. Belum nggak jelas ini. Tapi kalian bilang nanti pengecut, takut. Mana bisa? Cuman mulut gua aja yang nyonyor, mana bisa kita jelas. Silakan Rock Cruz. Kenapa dia jangan ditendang dia nggak Pak? Dia naik lagi tuh Bang Andi, dia naik lagi. Ke Bennett dia. Oh kena dia. Soalnya giginya mau copot. Amani itu kalot sekali, bikin malu Kristen saja toh. Iya, saya pun malu loh. Nana malu tah? Beta tuh sedikit goyah saja. Coba kau kasih paham beta dulu toh. Begini Bung, Yesus itu bagi kami adalah Nabi Isa alaihissalam, orang yang suci, tidak pernah kemudian dia berkhianat kepada Allah. Dia berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 49. Nah, kekuatannya kemudian di nomor 50, Bang. Apa nomor 50-nya? Dia katakan apa di situ? Dan firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Di mana firman Tuhan yang dimaksud? Iya, pengajaran Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Kalau saudara Kristen mengaku kemudian pengikut Yesus, maka endingnya saudara-saudara Kristenku wajib hukumnya percaya kepada dia toh. Yesus mengatakan Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu Tuhan bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dari pelajaran ini apa yang bisa kita petik? Yesus berdoa kepada Tuhannya dan mengadu, orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku telah mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman Tuhan agar Bani Israel yang menolak dia betul-betul bisa menerimanya, percaya kepadanya sebagai utusan Tuhan. Itu sudah cukup bagi Yesus. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Diterima sebagai Mesias, diterima sebagai Nabi, diterima sebagai Rasul. Bagi Yesus itu adalah satu pencapaian misi tugas yang sangat luar biasa kepada umatnya Bani Israel. Berbeda dengan Kristen, itu beda kelas. Lain, nanti kita bahas itu.
Coba bayangkan aja nih, Matius 8 nomor 42. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku. Artinya siapapun, maksudnya siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, siapapun yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Perkataan-perkataan yang aku sampaikan ketika aku datang di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Yesus menjadi hakim tuh. Muncul Yahudi yang menolaknya sebagai Mesias, neraka. Muncul Kristen yang menolaknya, menerimanya sebagai Mesias, tapi menyembahnya. Mau dikemanakan? Kamu menerima aku Mesias, katanya iya. Tapi kenapa kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku mengajarkan itu? Tidak. Aku mengajarkan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus dari mana ilmunya kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku ajarkan itu? Adakah? Di mana pernah aku ucapkan itu? Enggak ada kan? Maka pada saat penghakiman, Matius 7, 22, 23, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yahudi gugur, Kristen gugur, tinggal satu kelompok lagi. Siapa? Umat Islam. Islam, kalian kesini. Aku makhluk yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dituduh Yahudi sebagai anak zina, yang dituduh oleh orang Kristen, orang yang terkutuk di atas tiang salib. Tetapi kamu begitu memuliakan aku. Siapa aku ini menurut ente, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad? Sungguh engkau adalah keselamatan atasmu. Demi Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang telah mengutusmu, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah bagi Bani Israel. Nabi Isa atau Yesus kemudian merangkul kami. Betul, aku mengajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal boleh kalian peroleh dengan catatan kalian mengenal Tuhan yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusannya. Islam yang mendudukkan itu la ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Kami mau dihakimi apa?